di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi ultrasonik. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Mawar, terus di samping kiri saya Irwan, kemudian ada Syifa, lalu di samping kanan saya ada Risma. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi kita, yaitu ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa kimia dari simplisia menggunakan pelarut organik. Ekstraksi memiliki berbagai macam prosedur sesuai dengan sumber alam yang akan dibuat ekstrak dan kandungan kimianya. Pemilihan metode ekstraksi disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan atau aplikasi ekstrak tersebut. Beberapa tujuan dari ekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kandungan bioaktif atau senyawa dalam sumber alam tersebut. Kedua, mengelompokkan kandungan secara struktural. Yang ketiga, identifikasi metabolit sekunder. Prosedur ekstraksi yang pertama, penyiapan sampel terbagi dua, pemilihan dan identifikasi. Yang kedua itu pengeringan bagian tanaman, contohnya itu daun, bunga, rimpan, dan lain-lain. Ketiga, perajangan atau reduksi ukuran partikel. Empat, pencampuran bahan dengan pelarut. Pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut ada tiga, pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut non-polar. Pelarut polar contohnya itu air, etanol, metanol. Kedua, pelarut semipolar contohnya etil asetat, diklorometan. Ketiga, pelarut non-polar contohnya N-heksan, petroleum ether, dan kloroform. Jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama, maserasi. Kedua, pemanasan dengan air mendidih. Ketiga, sokletasi. Keempat, ekstraksi fluida superkritik. Kelima, ekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik. Keenam, sublimasi. Dan ketujuh, destilasi uap. Ekstraksi ultrasonik adalah modifikasi dari metode maserasi. Ekstrak diproses menggunakan ultrason atau gelombang ultrasonik berfrekuensi dengan getaran yang tinggi yaitu 20 kHz. Prinsip kerja ini yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium yang dilewati. Saat gelombang merambat, medium yang dilewati akan mengalami getaran. Medium perambatan dengan cairan dikenal dengan nama ekstraksi ultrasonik bed. Getaran akan memberikan pengadukan intensif terhadap proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut sehingga akan meningkatkan proses ekstraksi. Metode ekstraksi ultrasonik juga dikenal dengan sonokimia, yaitu pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada proses kimia. Keuntungan utama ekstraksi gelombang ultrasonik antara lain efisiensi lebih besar, waktu operasi lebih singkat, dan biasanya laju perpindahan massa lebih cepat dibandingkan dengan ekstraksi konvensional menggunakan soklet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen alat ultrasonik. Ekstraksi menggunakan bantuan gelombang ultrasonik dilakukan dengan sonotronde dan tangki reaksi kaca. Lapisan mantel ganda dari reaktor memungkinkan kontrol suhu ekstraksi dengan sistem pendingin yang memanfaatkan sirkulasi air. Transducer terhubung ke tanduk, terdapat pada penguat atau booster. Sonotronde ditenggelamkan ke tengah cairan. Ekstraksi ultrasonik yang kontinu dilakukan dengan alat yang terdiri dari pompa sirkulasi, inlet yang berisi air, dan bahan yang akan diekstraksi berada dalam gelas beker besar. Pipa membawa aliran dari gelas beker berisi inlet ke pompa, kemudian ke tabung sonikasi dengan aliran yang menaik. Tabung sonikasi khusus dipasang ke sonotronde, selanjutnya aliran keluar dari tabung sonikasi menuju gelas beker outlet. Vibrasi yang dikeluarkan transducer biasanya terlalu rendah untuk penggunaan praktikal, sehingga dibutuhkan perbesaran atau penambahan kekuatan dari gerakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan tanduk yang merupakan elemen resonansi. Cara kerja metode ultrasonik dalam mengekstraksi. Yang pertama, sampel dikumpulkan dan dilakukan sortasi basah dan kering. Kemudian, sampel dihancurkan. Kedua, sampel dan pelarut dicampurkan, kemudian dimasukkan ke dalam tangki. 3. Dilakukan ekstraksi ultrasonik dengan menyalakan ultrasonik generator dan kondensor. 4. Ekstrak sudah bisa didapatkan.
Kemudian, parameter pada proses sonokimia. Yang pertama frekuensi, yaitu meningkatnya frekuensi akan memperkecil tekanan minimum, sehingga energi lebih banyak diperlukan untuk menentukan kavitasi dalam sistem. Kedua, viskositas pelarut, yaitu semakin kental pelarut, maka kavitasi akan semakin sulit terbentuk sehingga efisiensi proses berkurang. 3. Tegangan, yaitu semakin rendah tegangan permukaan pelarut, kavitasi akan semakin sulit terjadi. Pelarut yang lebih volatil sering digunakan dalam proses sonesimetri karena pelarut ini mempunyai tekanan uap yang tinggi yang bisa memudahkan terbentuknya gelembung. Pelarut ini akan mengisi gelembung tadi sehingga energi yang diperlukan untuk terbentuknya kavitasi lebih kecil. 4. Gas-gas terlarut, yaitu adanya gas terlarut atau gelembung gas dalam suatu cairan bisa berperan sebagai inti terjadinya kavitasi. 5. Tekanan luar, yaitu kenaikan tekanan luar akan menyebabkan bertambahnya intensitas untuk terjadinya pecahnya kavitasi dan secara konsekuen akan meningkatkan pengaruh sonosemikal. 6. Suhu, yaitu tingginya suhu akan menaikkan tekanan uap dalam medium sehingga kavitasi akan mudah terbentuk. 7. Intensitas, yaitu bertambahnya intensitas sonikasi akan meningkatkan proses sonosemikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ultrasonik. Ultrasonik terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, cleaning bath ultrasonik. Yang kedua, submersible transducer ultrasonik. Yang ketiga, ultrasonik jenis probe atau horn. Jenis ultrasonik yang pertama adalah cleaning bath ultrasonik. Atau ultrasonik ini memiliki daya transducer 1-5 watt per cm persegi dengan frekuensi 40 kHz. Kemudian terbagi atas 2 jenis, direct cleaning bath dan indirect cleaning bath. Direct cleaning bath ultrasonic itu digunakan pada proses kimia dengan bahan yang bersifat tidak volatil dan volumenya relatif besar. Sedangkan indirect cleaning bath ultrasonic itu digunakan untuk bahan yang mudah menguap dan wadah yang digunakan adalah Erlenmeyer atau beker glass yang dilengkapi dengan penutup. Kemudian, jenis ultrasonik yang kedua adalah submersible transducer ultrasonic atau jenis ultrasonik cleaning bath dengan transducer yang tercelup dalam sistem. Alat ini digunakan apabila larutan tidak korosif. Kemudian, jenis ultrasonik yang ketiga adalah ultrasonik jenis probe atau horn. Salah satu sistem ultrasonik yang digunakan adalah ultrasonik jenis tanduk getar. Ultrasonik tanduk getar menggunakan gelombang yang ditransmisikan dengan frekuensi 16-30 kHz dengan daya hingga 240 watt. Konfigurasi ultrasonik sistem tanduk getar ini digunakan untuk kebutuhan merusak jaringan, sel, tanaman, homogenisasi, dan proses-proses percepatan reaksi kimia. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan ekstraksi dengan menggunakan ultrasonik. Yang pertama, kelebihan, yaitu 1. Waktu operasi yang lebih singkat. Yang kedua, efisiensi yang lebih besar. Yang ketiga, laju perpindahan lebih cepat jika dibandingkan dengan metode sokletasi. Yang keempat, tidak membutuhkan bahan kimia dan bahan tambahan lain. Yang kelima, prosesnya aman, cepat, dan mudah. Yang keenam, dapat digunakan untuk ekstraksi besar atau skala industri. Yang kedua, kekurangannya yaitu 1.
membutuhkan teknisi yang kompeten dalam penggunaannya. Yang kedua, harga alat yang mahal. Ketiga, dapat menyebabkan gangguan fisik baik pada dinding maupun membran sel biologis dan dapat terjadi penurunan ukuran pada partikel. Nah, demikian pemaparan materi kami tentang ekstraksi ultrasonik. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi.